Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Pertama, mari kita perkenalkan dulu nama kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Astri Wulandari, yang kedua ada Adelia Cynthia Priscilla Talumikir, yang ketiga ada Anissa Ambarwati, yang keempat ada Elvilsia Kasamilale, yang ke 5 ada Fiona Lamadi, yang ke-6 ada Mbak Sayura Pramesti, saya sendiri, dan yang ke-7 ada Febrianti Triwulandari. Sebelum memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat rekaman Zoom dari kelompok 8. Baik, agar tidak berlama-lama, sekarang mari kita mulai presentasinya. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh pemateri dari Mbak Wulan. Dipersilakan. Baik, yang pertama itu adalah pemiskinan dan keadilan sosial. Pemiskinan dan keadilan sosial merupakan isu saling terkait yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan sosial global. Kemiskinan menghambat pembangunan dan kesejahteraan sosial, serta memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat. Sementara itu, keadilan sosial menjamin setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dalam komunitas, kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya dan peluang secara adil, agar setiap anggota komunitas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Boleh slide berikutnya? Ini merupakan data kemiskinan Indonesia pada tahun 2024. Penurunan kemiskinan pada Maret 2024. Kemiskinan Indonesia menurun menjadi 25,22 juta orang dari 25,9 juta orang pada Maret 2023. Faktor penurunan ini karena kemiskinan dipengaruhi oleh program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. 74% penduduk miskin berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemiskinan perkotaan, tingkat kemiskinannya turun menjadi 7,9% pada Maret 2024. Kemiskinan pedesaan, penurunan kemiskinan pedesaan lebih signifikan dari 12,22% menjadi 11,79% pada Maret 2024. Kontributor utama penurunan ini merupakan peningkatan pendapatan, penurunan ketimpangan ekonomi, program bantuan tunai, dan subsidi pangan membantu mengurangi dampak inflasi terhadap rumah tangga miskin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Astri. Dipersilakan. Slide selanjutnya, jadi menurut Prawata ini tahun 2009, kemiskinan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dari segi pengertian itu ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Individu itu dikatakan miskin absolut ketika hasil pendapatan itu berada di bawah garis kemiskinan. Individu yang tergolong kemiskinan relatif adalah yang hidupnya itu di atas garis kemiskinan, akan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Nah, sedangkan individu yang masuk dalam kemiskinan kultural sendiri adalah individu atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya gitu. Nah, jadi secara umumnya ini kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sedangkan keadilan adalah konsep yang berkaitan dengan perilaku yang adil dan setara bagi setiap individu dalam masyarakat. Keadilan sosial berkaitan memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama kepada semua orang.
terutama mereka yang rentan dan kurang beruntung, seperti orang miskin, penyandang disabilitas, atau anak-anak yang terlantar. Nah, kemudian di sini ada teori-teori psikologi komunitas. Yang pertama yang terkait dengan kemiskinan dan juga keadaan tersendiri. Yang pertama itu adalah teori empowerment. Teori empowerment ini atau pemberdayaan dalam psikologi komunitas adalah pendekatan yang berfokus pada proses di mana individu dan kelompok memperoleh kekuatan, kontrol, dan pengaruh atas kehidupan mereka sendiri serta komunitasnya. Teori ini juga sangat relevan dalam konteks kemiskinan dan keadilan sosial karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang kedua itu ada teori ecological system. Teori ecological system yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perkembangan individu ini dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berinteraksi gitu, sistem lingkungannya. Nah, dalam konteks kemiskinan dan keadilan sosial, teori itu menekankan pendekatan holistik untuk intervensi sosial yang mempertimbangkan semua lapisan lingkungan di mana individu berada. Dan yang ketiga, terakhir itu critical policy adalah keadaan kritis, yang dimana konsep yang diperkenalkan oleh Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf Brazil yang menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, Freire ini membagi menjadi 3 tahap yaitu yang pertama kesadaran magis. Nah, kesadaran magis pada tahap ini individu tidak menyadari ketidakadilan sosial dan melihat kondisi mereka sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Mereka menganggap kemiskinan itu sebagai akibat dari nasib buruk atau kekuatan dari luar. Yang kedua itu kesadaran naif. Individu mulai menyadari adanya penindasan, tetapi pemahaman mereka masih terbatas. Mereka mungkin menyalahkan faktor eksternal tanpa memahami hubungan antara berbagai isu sosial yang ada. Yang ketiga itu ada kesadaran kritis. Ini adalah tahap tertinggi di mana individu tidak hanya menyadari ketidakadilan, tapi juga berusaha untuk mengubahnya. Mereka ini akan terlibat dalam proses transformasi sosial dan berupaya memutus rantai penindasan. Oke, sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai hubungan kemiskinan dan keadilan sosial. Kemiskinan dan keadilan sosial ini saling terkait karena kemiskinan seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sedangkan keadilan sosial sendiri ini merupakan salah satu sila Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pelanggaran hak asasi, kemiskinan ini menghambat akses terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Yang kedua, kemiskinan ini bisa menciptakan keadilan sosial di mana orang miskin lebih rentan terhadap diskriminasi. Yang ketiga, keadilan sosial dilakukan dengan meratakan distribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sehingga tidak ada yang namanya si kaya dan si miskin. Yang keempat, melindungi kelompok rentan agar tidak terjebak dalam siklus kemiskinan. Yang kelima, memberikan akses yang setara terhadap kebutuhan dasar untuk semua warga negara, sehingga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa ditegakkan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih untuk Anissa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvis. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan. Ini terbagi atas 3. Yang pertama, nilai-nilai kelompok. Nah,
Di dalam nilai-nilai kelompok ini berbeda dengan orientasi kepentingan pribadi, banyak individu yang mempertimbangkan kebersamaan sebagai bahan penilaian. Artinya, suatu prosedur akan dinilai adil bila pertimbangan kebersamaan diutamakan. Nah, batas kebersamaan yang dimaksud adalah kelompok. Oleh karena itu sering disebut sebagai group value. Nah, nilai-nilai kelompok yang dimaksud meliputi penghargaan terhadap sesama, kepercayaan, dan ketidakberpihakan satu orang kepada orang atau kelompok lain. Yang kedua ada harapan psikologis. Nah, seperti yang sudah diketahui, harapan banyak terkait dengan aspek lain seperti usia, pendidikan, dan pengalaman kerja. Kesesuaian maupun kesenjangan antara harapan dan kenyataan, misalnya dalam hal imbalan, jelas punya pengaruh terhadap penilaian keadilan. Makin sesuai kenyataan dengan harapan, maka makin dirasakan adanya keadilan. Makin tinggi pendidikan dan makin banyak pengalaman seseorang akan semakin tinggi pula harapannya. Karena bila mereka mendapatkan upah yang kecil akan merasa diperlakukan tidak adil, sedangkan pengaruh terhadap harapan dan penilaian keadilan tidak berbentuk garis lurus sampai pada tahap tertentu. Nah, hubungan tersebut positif. Setelah seseorang mencapai usia tertentu, harapannya akan stabil atau menurun karena dalam menilai keadilan juga akan berubah. Yang ketiga ada konteks dan situasi. Nah, dalam hal ini konteks yang paling relevan adalah tempat kerja atau tempat tinggal orang yang bersangkutan dan suasana saat itu. Di bagian terakhir telah dibicarakan tentang sistem prosedur. Namun ada hal lain lagi yang berpengaruh terhadap penilaian keadaan eksekusi. Di luar itu, berbagai kondisi kerja pada akhirnya akan mempengaruhi penilaian karena keadilan dan kepuasan kerja dan kepuasan hidup secara umum terkait erat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Elvis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Angel, dipersilakan. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kemiskinan ada dua, dari faktor eksternal dan internal. Kalau faktor internal itu ada sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Nah, kalau sikap ini berarti keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari melalui belajar. Orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Kemudian yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian ini adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Keempat ada konsep diri. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. Kemudian yang kelima ada motif. Motif ini adalah perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestis merupakan beberapa contoh tentang motif. Yang keenam, persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi satu, kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengarah langsung atau tindak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada keluarga. Keluarga ini memegang peran terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Kemudian yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial ini sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat.
yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan ini meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Angela atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi terakhir mengenai intervensi psikologi komunitas dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan. Nah, di sini intervensi sosial yang melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran kritis, perubahan struktural, kemudian ada pendekatan holistik dan partisipasi aktif. Kita masuk ke pertama, ke bagian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah inti dari intervensi psikologi komunitas. Strategi ini melibatkan meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan, dan pengetahuan individu atau kelompok untuk mengatasi tantangan kemiskinan. Pekerjaan sosial berperan dalam menciptakan keberfungsian sosial masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Terus yang kedua itu ada kesadaran kritis. Nah, menurut Paula Freire, kesadaran kritis sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Proses ini melibatkan individu untuk mengenali dan menganalisis struktur sosial yang menindas mereka. Dengan kesadaran kritis, individu dapat bergerak menuju perubahan sosial dan politis yang lebih adil. Terus yang ketiga ada perubahan struktural. Untuk mewujudkan keadilan sosial, intervensi psikologi komunitas harus melibatkan perubahan struktural. Ini termasuk reformasi kebijakan publik, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperbaiki infrastruktur komunitas. Model intervensi makro seperti yang dilakukan oleh perkampungan sosial Pingit menunjukkan contoh nyata dalam mengatasi kemiskinan melalui intervensi yang komprehensif. Terus yang keempat, pendekatan holistik. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di multidimensional. Oleh karena itu, intervensi psikologi komunitas harus menggunakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, kultural, dan struktural. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ekonomi, namun juga kesehatan, pendidikan, dan politik. Yang terakhir adalah partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif masyarakat dalam proses intervensi sangat penting. Pekerja sosial harus memfasilitasi dialog dan refleks untuk meningkatkan kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan keberfungsian sosial. Nah, itu saja materi mengenai intervensi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fiona atas pemaparan materinya. Untuk saya akan membacakan kesimpulannya. Kemiskinan dan keadilan sosial adalah isu yang saling terkait dan menjadi perhatian global, karena kemiskinan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Keadilan sosial seringkali menjadi kompleks karena perbedaan pandangan antara masyarakat dan individu. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan masa depan harus didasarkan pada pemikiran yang matang agar dapat menghindari konflik sosial dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebentar ya, ini aku matikan dulu, terus aku mau cek